Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Mungkin sebelum mulai aku cerita sedikit. Kemarin yang pas aku minta kalian mengisi Gform mungkin belum semuanya ya. Tapi aku bisa menyimpulkan mungkin ada beberapa yang oke-oke aja sama teknis tutorial yang presentasi seperti ini. Mungkin beberapa aja yang keberatan. Mungkin aku sudah sedikit sebelumnya teknis ini itu waktu aku sama Jihad jadi tutor kan pertama kali di Arisa Puniken kan kami kira itu tutor itu seperti biasa gitu kan kita bagi soal kemudian dibahas lagi di WA atau di Jimit tapi kita kan sesuai arahan Puniken ya Puniken itu meminta kita itu dari situ seperti ini gitu presentasi tujuannya apa salah satunya itu untuk menilai keaktifan dari kalian kemudian salah satu indikator pemahaman kan kalian itu ada yang menyebutkan kita itu bisa menjelaskan kepada orang lain gitu itu sebenarnya kita paham juga kan kurang lebih seperti itu jadi kan setelah UTS kalian ada pergantian dosen ya kalau nggak salah nah itu nanti nggak tahu kalau misal pernikahan yang jadi PC tutornya mungkin entah itu teknisnya seperti dilanjutkan atau enggak kurang tahu juga tergantung dosen yang baru gitu kemudian dari kendalanya mungkin beberapa dari kalian itu bisa teknolog yang susah diajak diskusi gitu ya kemudian sama misal kalau kelompoknya udah maju udah presentasi pasti kayak ngerasa lega gitu kan jadinya kayak kurang memperhatikan kelompok lain gitu waktu itu sama waktu pas di sisa pendidikan juga udah ada gambaran gitu pasti salah satu kendalanya seperti itu nah mungkin dari kalian tuh bisa sharing gitu kelas masing-masing kalau misal ada yang bingung saling sharing aja lalu jawabannya gitu misal atau bahasanya gimana kalau misal masih belum paham juga atau misal sungkan buat masuk kelas mungkin bisa nge aku gitu sebagai tutor nggak apa-apa kemudian kalau misalnya bisa diajak diskusi gimana ya ya mungkin selama salah satunya bisa gitu mungkin bisa di-handle dulu sementara karena kan tentunya pasti yang kalau effortnya lebih besar insya Allah hasilnya itu pasti lebih baik juga kok dibanding yang gak ada effortnya gitu kan kemudian kalau misal kendala itu seperti takut gitu misal jawabannya ini kira-kira salah atau misal salah sekali belum paham ini gimana dan itu nggak apa-apa kata pendidikan juga nggak apa-apa sih itu kan nanti salah satu tujuan editor itu juga untuk memberi masukan misal dia mulai bisa yang salah nah di situ tugas tutor itu memberi masukan dan pendidikan itu yang oret-oret ataupun yang sebagainya itu dari kalian gitu kita hanya sebagai istilah itu sebagai komentator jadi kalian itu yang oret-oret atau yang misal ada praksi langsung dibutuhkan pas di jibitnya itu nggak apa-apa itu mungkin cerita sedikitnya seperti itu ya kira-kira ada yang ditanyakan atau enggak atau ada masih ada keberatan mungkin bisa disampaikan aja nggak apa-apa. Suara aku masukkan ya teman-teman. Masuk, Kak. Oke, karena kan dari ada yang mau disampaikan sebelum mulai tutor nggak apa-apa dipersilakan.
Kalau belum ada masukan mungkin kita mulai aja ya bersingkat waktu. Aku mulai dari yang soal paling gampang dulu mungkin dari kelompok 6. Kira-kira udah siap belum ya? Sudah, Kak. Oke, silakan kelompok 6. Izin share screen ya, Kak. Apakah sudah terlihat? Oh, sudah. Nomor 6 yaitu hitung luas area yang dibatasi oleh X sama dengan sin Y, X sama dengan 0, Y sama dengan pi per 4, dan Y sama dengan 3 pi per 4. Pertama-tama gambar dulu daerahnya, kemudian buat titik potong. Titik potongnya yaitu X sama dengan sin Y, X sama dengan 0, kemudian sin Y sama dengan 0. Kita peroleh Y sama dengan 0, 180 derajat, dan 360 derajat. Setelah itu kita buat partisinya. Kemudian aproksimasikan luasnya, yaitu XI dikali delta Y. Kemudian jumlahkan luasnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N sin YI dikali delta Y. Kemudian ambil limit jumlah luasnya. L sama dengan limit N menuju tak terhingga I sama dengan 1 sampai N sin YI dikali delta Y. Kemudian dinyatakan dalam integral L sama dengan integral 45 derajat sampai 135 derajat sin Y dy. Integral sin Y sama dengan min cos Y. Kemudian kita hitung, masukkan menjadi min cos 135 derajat min cos 45 derajat. Kita peroleh setengah akar 2 min setengah akar 2, hasilnya akar 2. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih kepada kelompok 6. Dari segi akal aku udah benar ya. Yang pertama, kalau misalnya kita mencari luas suatu area, kita akan gambar dulu. Tentunya kita sebelumnya titik potongnya dulu kan. Nah, titik potong antara X sama dengan sin Y dengan sum Y itu kan antara ada 0, 180, 360, dan seterusnya. Kita gambarkan. Kemudian kita membuat aproksimasi ya, luasnya itu sigma dari sin Y dikalikan delta Y. Kemudian nanti kita limitkan menuju kita hingga, sehingga kan kita bisa bentuk integral. Nah, kemudian batasnya itu kan dari pi per 4 sampai 3 pi per 4. Nah, mungkin sedikit masukan kalau misal dalam kalkulus itu kan secara umum kebanyakan kalau sudah itu pakai radian gitu. Jadi mungkin kalau untuk mempermudah perhitungan nggak apa-apa di rata-rata misal pakai 45 terus 35. Tapi kalau misal udah balik ke lembar jawab itu diusahakan pakai radian tetap ya. Jadi jangan ubah bentuk derajat itu. Itu masukannya seperti itu. Kemudian kita hitung luasnya integral sin y dia dari pi per 4 sampai 3 pi per 4, kemudian min cos y, kita masukkan batas-batasnya ketemunya akar 2. Itu udah benar jawabannya. Tapi sedikit masuk yang tadi ya. Mungkin cukup dari kelompok 6. Baik, Kak. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari kelompok 8. Apakah sudah siap?
Sudah, Kak. Izin share screen, Kak. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi nomor 8 soalnya, carilah garis vertikal yang membagi daerah yang dibatasi kurva X sama dengan akar Y, X sama dengan 2, Y sama dengan 0, menjadi dua daerah yang luasnya sama. Pertama, kita ubah dulu X sama dengan akar Y menjadi X kuadrat sama dengan Y yang merupakan suatu parabola. Untuk menentukan apakah parabolanya menghadap ke atas atau ke bawah, kita dapat menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. D sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 0, diperoleh D-nya sama dengan 0, dan A lebih besar dari 0. Jadi, parabolanya menghadap ke atas. Kemudian langkah selanjutnya menentukan titik yang membagi dua daerah. Kita dapat menggunakan integral dari X kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Diperoleh X3 per 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian batas atas dan batas bawahnya dimasukkan ke dalam X. Diperoleh 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Sehingga hasilnya 8 per 3. Karena membagi dua daerah, maka 8 per 3 kita bagi menjadi 2. Kita bagi dengan 2, hasilnya 4 per 3. Langkah selanjutnya yaitu menentukan garis vertikal yang membagi dua daerah. Kita dapat menggunakan integral X kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas A sama 4/3. Diperoleh hasil X pangkat 3 per 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas A sama dengan 4/3. Sama dengan 4/3. Kita coret 3-nya menjadi A pangkat 3 sama dengan 4, dan hasilnya A sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Jadi garis vertikal yang membagi dua daerah yaitu X sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Oke, mungkin bisa dikatasin lagi. Oke, langkah awal benar ya, kita menggambar dulu, mengesahkan dulu grafiknya dan daerahnya. Kemudian kan kita disuruh mencari luas daerah di mana itu nanti terbagi dua dengan luas yang sama. Otomatis kita cari dulu luas daerah tersebutnya kan, yaitu integral dari 0 sampai 2. Kemudian karena kurvanya dibatasi oleh tadi itu X sama dengan akar Y atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita kan jadinya integral X kuadrat dx, batasnya dari mana? Dari 0 sampai 2 gitu. Sesuai batasnya kan. Kemudian kita integralkan hasil itu 8 per 3. Kemudian karena terbagi menjadi dua daerah yang sama, jadinya 8 per 3 dibagi 2 sama dengan 4. 4 per 3, kemudian ke bawah. Nah, kemudian kita misalkan garis vertikal itu kan X sama dengan konstanta kan. Misal di sini kita berapa itu misalkan dengan X sama dengan A berarti ya. Berarti nanti integral itu dari 0 sampai A gitu batasnya. Kemudian integralnya itu batas di kurvanya itu X kuadrat. Jadinya integral 0 sampai A X kuadrat dx sama dengan 4 per 3. Kemudian diintegralkan biasa, jadi ketemunya benar itu A sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Kira-kira yang lain udah paham kan ya? Selain kelompok 8.
Yuk, yang lain paham kan ya atau belum? Cukup paham, Kak. Oke, makasih. Berarti mungkin udah cukup dari kelompok 8. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kemudian next untuk kelompok 7, apakah sudah siap? Ya, kelompok 7. Bagaimana di kelompok 7? Apakah sudah ada perwakilan yang sudah merepresentasikan atau belum ya? Izin share screen, Kak. Silakan. Nomor 7, dengan menggunakan integral, hitung luas segitiga yang dibatasi oleh titik min 1,4, 2,2, dan 5,1. Yang pertama kita bikin grafiknya, lalu masuk ke persamaan garis 1, x1, y1 itu min 1,4, x2, y2 sama dengan 2, min 2. Y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Y min 4 per min 2 min 4 sama dengan x min 1 per 2 min 1. Maka y min 4 per 6 per min 6 sama dengan x plus 1 per 3. Lalu kali silang 3 kali y min 4 sama dengan min 6 kali x plus 1. 3y min 12 sama dengan min 6x min 6. 3y sama dengan min 6x plus 6. Maka persamaan garis 1 sama dengan y sama dengan min 2x plus 2 untuk x antara min 1 sampai 2. Lalu kita ke persamaan garis 2. X1, Y1 sama dengan min 2, min 2. X2, Y2 sama dengan 5, min, 1.
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y plus 2 per 1 plus 2 sama dengan X min 2 per 5 min 2. Maka Y plus 2 per 3 sama dengan X min 2 per 3. Terus dikali silang, maka hasilnya 3 kali Y plus 2 sama dengan 3 kali X min 2. 3Y plus 6 sama dengan 3X min 6. 3Y sama dengan 3X min 12. Maka persamaan garis 2 didapat Y sama dengan X min 4 dengan X 2 sampai 5. Terus kita hitung luas segitiganya sama dengan luas persamaan garis 1 sama luas persamaan garis 2. Maka integral fungsi persamaan garis 1 plus integral fungsi persamaan garis 2 sama dengan integral min 1 sampai 2 min 2x plus 2 plus integral 2 sampai 5x min 4 sama dengan min x kuadrat plus 2x dalam batas min 1, 2 plus x kuadrat per 2 min 4x dalam batas 2, 5. Maka min 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 1 plus 2 kali min 1 plus 5 kuadrat per 2 min 4 kali 5 min 2 per 2 kuadrat min 4 kali 2. Maka min 4 plus 4 min 1 plus min 2 plus 25 per 2 min 20 min 2 min 8. Maka didapat 0 min 3 plus min 15 per 2 plus 6 sama dengan 3 plus min 3 per 2 sama dengan 3 plus 12. Ya, oke, terima kasih kepada kelompok 7. Mungkin langkah awalnya sudah benar ya. Kita cari dulu masing-masing persamaan garis yang melalui titik-titik sudutnya. Nah, tetapi mungkin di bagian bawah sini ada yang sedikit keliru ya. Mungkin bisa dikatasin lagi. Nah, luas segitiga itu kan dari luas 1 tambah luas 2 kan. Nah, luas 1 itu kan dibatasi oleh garis yang pertama itu garis yang bawah. Garis yang bawah itu kan min 2x plus 2. Kemudian yang garis atasnya itu kita cari dahulu gitu. Atau misal aku bentar, share screen aku aja kali ya, biar lebih mudah dipahami mungkin. Udah terlihat kan ya share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, jadi di nomor 7 kan kita diminta menghitung luas segitiga pakai integral kan. Nah, kita sketsakan dulu. Ini selesai tanya, jadi maaf kalau kurang rapi. Nah, kan kita tahu persamaan garis yang melalui dua titik sudut itu kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, karena ada 3 titik, otomatis kita cari 3 persamaan garisnya gitu. Yang tadi udah benar, ini min 2x2 sama X min 4. Cuma kurangnya itu kita cari juga persamaan garis yang ini yang di atas. Ntar hitung aja ketemunya min setengah X tambah 7 per 2 gitu. Nah, kemudian untuk menghitung luasnya itu kita bagi 2, karena ini kan beda batasnya gitu. Yang pertama itu batasnya garis ini sama garis ini kan. Kemudian yang kalau luas yang kedua, bagian kedua itu luasnya kan dibatasi yang garis ini sama garis ini gitu. Nah, kita cari dulu yang pertama. Ini kan integralnya dari min 1 sampai 2.
integral plus sampai 2. Nah, kemudian dibatasi oleh garis apa? Yang atas ini kan min setengah X plus 7/2. Nih, kemudian kita kurangi sama garis yang bawah ini, min 2X plus 2. Nanti seperti ini dihitung integral biasa ya. Ini digunakan dulu jadinya 3/2X plus 3/2, nanti ketemunya 27/4. Kemudian untuk yang bagian yang kanan yang daerah 2 ini kita integralkan dari mana sampai mana. Ini kan 2 sampai 5 kan batasnya, integral 2 sampai 5. Kemudian untuk menentukan integralnya kita cari batas-batas daerahnya gitu. Batas atasnya itu kan ini min setengah X plus 7/2. Kemudian kita kurangi sama batas bawahnya gitu, min X per 4. Nah, seperti biasa tentukan saja, nanti masing-masing ini dijumlahkan ketemunya 27/2 sedang 13,5. Nah, sampai sini kira-kira paham atau belum ya? Paham, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. Kalau misal menentukan luas itu kita perhatikan batas-batas sama batas pengintegralannya sama batas grafiknya itu dibatasi oleh kurva apa aja gitu. Jadi kita tentukan dulu mana batas atasnya sama batas bawahnya gitu untuk integralnya. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Kalau misal masih ada yang bingung atau mau ditanyakan boleh. Kalau misal paham nanti kita lanjut ke kelompok lain. Mungkin aku tunggu ya misal ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau nggak ada kita lanjut ke materi volume benda putar dari kelompok 1. Apakah sudah siap? Sudah, Kak. Izin share screen. Silakan. Nomor 1. Hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 6X² dan garis Y sama dengan 6X diputar mengelilingi sumbu X. Langkah yang pertama, menentukan gambar daerahnya. Ini merupakan daerah yang dibatasi oleh
kurva Y sama dengan 6X kuadrat dan garis Y sama dengan 6X. Kemudian, membuat partisinya. Jika partisi ini diputar mengelilingi sumbu X, maka akan membentuk cincin. Dari cincin ini bisa ditentukan panjang jari-jari luar dan jari-jari dalam. Panjang jari-jari luar disimbolkan dengan R kapital sama dengan 6X, dan jari-jari dalam disimbolkan R kecil sama dengan 6X kuadrat. Langkah yang selanjutnya, mencari batas. Y1 sama dengan Y2. 6X kuadrat sama dengan 6X. 6X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Difaktorkan, 6X dikali X min 1 sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian mencari volume. Delta V merupakan aproksimasi dari pi dikali jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat dikalikan tinggi. Nilai jari-jari luar, jari-jari dalam, dan tinggi dimasukkan sehingga diperoleh nilai pi dikali 36x kuadrat min 36x pangkat 4 dikali delta x. Volume sama dengan sigma pi dikali 36x kuadrat dikurangi 36x pangkat 4 dikali delta x. Kemudian dicari nilai limitnya. Limit n mendekati tahingga, limit n menuju tahingga dari sigma pi dikali 36x kuadrat dikurangi 36x pangkat 4 dikali delta x. Dari bentuk limitnya diubah ke bentuk integral menjadi pi dikali integral dari 0 sampai 1 dari 36x kuadrat dikurangi 36x pangkat 4 dikali dx. Kemudian diperoleh pi dikali 12x pangkat 3 dikurangi 36x pangkat 5 per 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Disamakan penyebutnya, pi dikali 60x pangkat 3 per 5 dikurangi 36x pangkat 5 per 5 dengan batas bawah 0 dan 1. Kemudian substitusikan batas bawah dan batas atas sehingga pi dikali 60 kali 1 pangkat 3 per 5 dikurangi 36 kali 1 pangkat 5 per 5 dikurangi 60 kali 0 pangkat 3 per 5 min 36 kali 0 pangkat 5 per 5 sama dengan pi dikali 60 per 36 per 5 dikurangi 0 kurangi 0 per 5 sama dengan pi dikali 24 per 5 dikurangi 0, sehingga volumenya sama dengan 24 per 5 pi satuan volume. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin bisa saya atasin lagi. Oke, jadi di soal nomor 1 ini kan kita harus menghitung volume benda putar yang dibatasi Y sama dengan 6x kuadrat dan garis Y sama dengan 6x. Nah, kita sketsakan dulu, kemudian kita partisi di sepanjang sumbu X kan, karena ini memang sumbu X. Kemudian kalau misal diputar ini untuk daerah seperti cincin ini kemudian udah benar. Nah, kemudian langkah pertama itu kan kita setelah menggambar itu mengaproksimasi volumenya kan sesuai dengan partisi yang tadi buat. Nah, di sini itu kan jari luarnya itu yang grafik yang di atas kan, yaitu 6x. Kemudian jari-jari yang R kecilnya itu adalah grafik yang di bawah ini, yaitu 6x kuadrat. Mungkin bisa di bawah lagi. Nah, setelah mengaproksimasi ini kan I sama dengan R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat kali H. Jadi kan udah itu R besar itu 6x, kemudian R kecil itu 6x kuadrat. Nah, kemudian hanya itu kan delta x ya, karena kita mau mempartisinya sepanjang sumbu X gitu. Nanti di aljabar aja ini. Kemudian untuk menghitung volumenya itu kan
kita limitkan mencetak hingga sigma dari delta V yang tadi itu. Kemudian kan seperti yang di jumlahan Riemann, limit sigma ini kan bisa berubah jadi integral tentu gitu kan. Artinya P integral 36x kuadrat min 36x pangkat 4 dx. Kemudian batas integralnya yang mana itu kita ambil dari titik foto yang tadi itu antara 0 sampai 1. Kemudian bisa ke bawahin lagi. Ini tinggal diintegralin seperti biasa ya. Ketemuannya udah benar, itu 24/5 pi satuan volume. Terima kasih pada kelompok 1. Mungkin dari yang lain ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, silakan. Ada nih yang mau ditanyakan. Udah pada bangun ya? Paham, Kak. Mungkin langsung next ke kelompok 2 aja ya. Dari kelompok 2 kira-kira udah siap atau belum ya? Sudah, Kak. Oke, silakan presenting. Dua, hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva X sama dengan 2 akar Y, garis Y sama dengan 4, dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu Y. Lalu yang pertama gambar dulu daerahnya. Karena diketahui X sama dengan 2 akar Y sama dengan 4, maka X sama dengan 2 akar 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, dan diperoleh titik potong 4,4. Dihasilkan gambar seperti di samping, lalu dibuat partisi. Jika sumbu Y diputar mengelilingi sumbu Y, maka memperoleh cakram dengan R sama dengan 2 akar Y, dan ketebalan partisinya yaitu delta Y. Sehingga volumenya diaproksimasi sebagai delta V sama dengan VR kuadrat H. R-nya dimasukin, lalu hanya diganti delta Y sama dengan V dalam kurung 2 akar Y kuadrat delta Y. Lalu V sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, V 4Y delta Y. Lalu ambil limit jumlah luas, V sama dengan limit N
mendekati tahingga, sigma I sama dengan 1 sampai N, 4VY delta Y. Lalu nyatakan dalam integral sama dengan integral 0 sampai 4VY dy sama dengan 4V integral 0 sampai 4 Y dy. Sama dengan 4V dalam kurung setengah Y kuadrat dengan batas 0 sampai 4. Lalu batasnya dimasukin, jadi sama dengan 4V dalam kurung setengah kali 4 kuadrat min setengah kali 0 sama dengan 4V dalam kurung 16/2 min 0 sama dengan 4V kali 8, maka volume benda putarnya sama dengan 32V. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Di soal ini kan kita mirip sama nomor 1, cuma yang kita itu memutarnya dari sendiri gitu kan. Mungkin bisa kita atasin lagi. Nah, ini kan kalau gambar jadi seperti bentuk cakram gitu kan, beda sama yang kelompok 1 tadi kan ada cincin. Jadinya mungkin sebenarnya itu identik gitu, cakram sama cincin. Bedanya kan kalau cakram itu R kasnya itu kan 0 gitu kan, jadi bisa langsung aja. Kalau misalnya yang cincin kan R-nya itu nggak 0 kan, R kecilnya atau batas buat integran yang bawah gitu, bawah atau kiri. Kemudian bisa bawain lagi. Nah, kita aproksimasikan. Mungkin kalau misalnya pakai cincin kan tadi pi dalam kurung R kuadrat yang besar dikurangi R kuadrat yang kecil H. Karena ini kan tadi dibatasi oleh sumbu ya kan, jadi itu yang min R kuadrat kan 0, atau boleh juga sih pakai langsung begini, pi R kuadrat H, R-nya itu kan tadi kita tahu bahwa X-nya itu kan sama dengan 2 akar Y, itu sebagai R-nya kan, pi dari R sama dengan 2 akar Y kuadrat, kemudian delta Y, kemudian kita ambil limit dari N mencetak hingga dari sigmanya itu bentuk integralnya 4pi Y dy, batasnya itu kan dari tadi perpotongannya di Y sama dengan 4 kan di gambar, tapi juga bisa dihitung gitu tadi. Ini integral 0 sampai 4 pi Y dy. Kemudian diterapkan seperti biasa, strukturnya 32pi. Udah benar jawabannya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan atau belum? Mungkin langsung lanjut kelompok 3 aja ya. Di kelompok 3, waktunya sudah siap atau belum? Baik, Kak. Saya share screen.
Izin masuk ya, Kak. Jadi, gunakan metode kulit tabung untuk menghitung volume benda putar jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 1 per X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 4, serta sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y. Dari itu diperoleh kurva seperti gambar yang tertera. Lalu diambil partisi dari kurva tersebut, lalu di sumbu X-nya diputar mengelilingi sumbu Y. Lalu dari itu diperoleh delta X-nya terus sama ketebalannya itu 1 per X. Lalu dimasukkan ke dalam rumus delta V itu 2pi kali R kali H kali delta X. Terus R sama H-nya dimasukkan jadi 2pi X kali 1 per X delta X. Lalu aproksimasi menjadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N 2pi delta X, lalu menjadi limit sigma 2pi delta X. Lalu V sama dengan 2pi integral 1 sampai 4 1 dx. Lalu 1 diintegralin jadi X, itu berarti V sama dengan 2pi X4 1, terus dimasukin jadinya 2pi kali 4 kurangi 1 sama dengan 2pi kali 3, terus V sama dengan 6pi satuan volume. Udah, Kak. Oke, terima kasih pada kelompok 3. Di soal nomor 3 itu kan kita sama saja menghitung volume benda putar, tapi yang digunakan itu metode kulit tabung gitu kan. Seperti biasa, yang pertama itu kita gambarkan dulu daerahnya, kemudian kita gambarnya udah benar, kemudian kita aproksimasikan sama dengan itu delta V sama dengan 2pi R delta X. Kita masukkan saja sama dengan itu limit sigma dari 2pi delta X, kemudian kita ubah ke bentuk integral. Udah benar jawabannya. Mungkin gimana ya? Kalau misal kapan kita menggunakan metode kulit tabung itu, kalau misal metode cincin itu kita susah gitu. Mungkin sebenarnya itu kan kalau misal metode cincin atau cakram itu searah gitu. Misal kita partisi terhadap sepanjang sumbu X, kemudian nanti jika diputarnya terhadap sumbu X gitu. Kalau misal kulit tabung ini kita partisinya sepanjang sumbu X tapi diputarnya terhadap sumbu Y gitu. Contohnya itu digambar. Ini kan kalau misal kita pakai metode cincin atau cakram itu metode cincin, kita kan agak susah gitu. Asalnya ada dua bagian. Yang pertama itu kalau misal di bagian atas ini kan dibatasi oleh Y sama dengan 1 per X di bagian kanannya kan. Kemudian di bagian kirinya kita dibatasi oleh X sama dengan 1. Kemudian di daerah kedua di bawah itu ada juga daerah yang dibatasi oleh di kanan X sama dengan 4 sama X sama dengan 1. Bisa dipahami enggak ya? Apakah bisa dipahami atau enggak ya? Bilang aja aku misal masih bingung, nggak apa-apa.
Ya silahkan Vina kalau misal mau ada yang tanya. Baik Kak, dari saya mau bertanya, berarti itu nanti pemodelan gambarnya itu dibuat seperti 3D kayak lihat gambarnya itu seperti apa gitu ya Kak, bangunnya gitu. Sebentar, tadi kayaknya itu misal dibentuk 3 dimensinya ya. Iya Kak. Mungkin aku liatin di teks bapak saya coba sebentar. Sepertinya ada. Ya, mungkin di buku-buku textbook banyak juga ya, misal terkait volume kulit tabung itu gimana. Kita kan, misal kita punya tabung ini kan, kita belah, gini jadi balok. Nah, ini kan yang panjang, ini ke sini itu kan keliling alas ini kan, keliling lingkaran. Kita tahu keliling lingkaran itu kan 2 pl. Nah, kemudian untuk tingginya, ini kan hanya itu the fx-nya itu kan, ini sama aja kayak fx. Kemudian ini kan panjang tinggi. Nah, lebarnya itu apa? Lebar itu dari delta R-nya itu di sini. Nah, mungkin kalau misal ada yang seperti ini kita gimana ya? Kita putar aja nanti bentuknya kurang lebih seperti ini gitu. Kalau misal intinya setiap part di sini kita putar, kemudian ini juga nanti kan lama-lama jadi bentuk tabung gitu. Kira-kira ada gambaran nggak ya, Vina? Ada Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kemudian yang soal tadi, ini yang coretan buat tutorial ini kan kenapa kita pakai kulit tabung gitu? Soalnya kalau misal pakai cakram itu kita susah, gak susah sih, cuma lebih ribet aja gitu. Sebentar. Nah, kalau misal pakai, ini kan kulit tabung nih, jadi kita putarnya terhadap semu Y, berarti kita partisnya itu sepanjang semu X kan, ini di sini. Nah, kalau misal pakai kulit tabung kan kita cuma satu integral aja gitu, dibatasi oleh ini yaitu 1 per X sama dibatasi ini, dimana y-nya itu sama dengan 0 kan, tinggal seperti X aja. Kemudian kalau misal pakai cincin, otomatis seperti ada dua bagian lagi gitu, bagian yang ini satu, kemudian sama yang bagian dua. Kalau bagian satu kan kita hitungnya integral ini dibatasi oleh ini sama ini, yang 1 per X sama X sama dengan 1 kan. Kemudian kalau yang integral 2 dibatasi oleh ini sama ini, jadi hitungnya double gitu. Oleh karena itu kita pakai kulit tabung untuk mudah gitu. Sampai sini kira-kira paham nggak ya? Apakah bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa Kak. Oke, jadi intinya gitu ya, kalau kulit tabung itu berlawanan gitu. Kita partisinya terhadap sepanjang semu X, kemudian kita mutarnya itu ke semu Y atau yang sejajar semu Y. Misal entah itu diputarnya sepanjang X sama dengan 1 atau ke sini juga bisa. Intinya gitu ya. Lebih seperti itu.
mungkin selanjutnya tadi terima kasih kelompok 3 untuk jawabannya udah benar. Kemudian selanjutnya dari kelompok 4, silahkan untuk presentasikan hasilnya. Izin share screen, Kak. Nomor 4, hitung volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 0 diputar terhadap garis Y sama dengan 2. Pertama, gambarkan daerahnya terlebih dahulu dengan batas-batas yang diketahui. Lalu buat sebuah partisinya, kemudian diputar terhadap garis Y sama dengan 2, sehingga diperoleh bentuk cakram dengan R sama dengan X sama dengan Y kuadrat, dan H sama dengan delta Y. Kemudian aproksimasikan volumenya menjadi pi R kuadrat H. Substitusi R dan H-nya menjadi pi Y kuadrat pangkat 2 delta Y. Atau pi Y pangkat 4 delta Y. Selanjutnya jumlahkan menjadi sigma pi Y pangkat 4 delta Y. Lalu ambil limit jumlahnya menjadi pi sama dengan limit n menuju k hingga sigma pi Y pangkat 4 delta Y. Lalu nyatakan dalam bentuk integral menjadi pi sama dengan integral 0 hingga 2 pi Y pangkat 4 dy. Keluarkan pi-nya menjadi pi sama dengan pi integral 0 sampai 2 Y pangkat 4 dy. Integral dari Y pangkat 4 adalah 1/5 Y pangkat 5, sehingga diperoleh pi sama dengan pi 1/5 Y pangkat 5, batas dari 0 sampai 2. Substitusikan batas-batasnya ke dalam Y, sehingga pi sama dengan pi 2 pangkat 5/5 dikurangi 0 pangkat 5/5. Kemudian hitung dan diperoleh volume benda putarnya yaitu 32 pi per 5. Oke, terima kasih kelompok 4. Mungkin jawabannya masih agak keliru, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita diminta mutarnya itu terhadap garis Y sama dengan 2 kan. Kalau misal bentuknya seperti ini, berarti kita mutarnya terhadap sumbu Y dong. Iya nggak? Kan kita diminta itu terhadap Y sama dengan 2, berarti kita begitu ke sini kan. Kalau misal bentuknya ini seperti apa tuh yang kerucut gitu, berarti kita mulai tetap sumbu Y. Ya enggak? Nah, terus kalau misal ini kan di sini kita pakai di kelompok 4 ini menggunakan metode cakram kan. Nah, padahal kita itu kita mempartisi sepanjang sumbu Y, sedangkan kita mutar itu terhadap garis yang sejajar sumbu X, otomatis harusnya pakai tabung kalau misal mempartisinya seperti ini. Maksudnya pahami nggak ya? Atau mau aku share ceritanya aja biar mungkin lebih sedikit ada gambaran gitu. Mungkin sebentar ya. Udah terlihat kan ya?
Udah, Kak. Oke, di nomor 4 ini itu kan daerahnya itu dibatasi oleh Y sama dengan 2, kemudian sama X sama dengan Y kuadrat. Ini kan X dan Y kuadrat kan. Nah, kita cari dipotongnya X sama dengan Y kuadrat ini. Nanti ketemunya 4,2 kan. Nah, bisa pakai cakram atau cincin, bisa juga pakai kulit tabung. Mungkin yang pertama kulit tabung dulu. Ini kan kita mempartisinya tuh ke sini kan. Berarti kita mempartisinya tuh sini ke sini sepanjang sumbu Y kan. Sini ke sini, kemudian nah kita itu mutarnya itu terhadap yang sejajar dengan sumbu X. Maka jadinya kita pakai kulit tabung. Nah, kalau di kulit tabung itu kan 2pi R kali delta R. R-nya yang mana? Ini kan ke sini kan R-nya itu. Nah, kita tahu bahwa ke sini itu akan sama dengan Y. Otomatis ke situ jadinya 2 min Y. Bisa dipahami nggak ya? Langsung sini bisa dipahami nggak terkait penentuan R-nya? Kita mau diulang lagi. Bisa Kak, bisa. Oke. Kemudian kita masukkan saja. Ini kan tadi R-nya udah ketemukan 2 min Y. Di sini kita masukkan ketemunya ini kan 2pi dikalikan 2Y kuadrat min Y pangkat 3 delta Y. Dan kita masukkan saja, kita setelah mengekspresikan kan kita bisa pakai limit, tapi aku angkai dulu. Ini otoretan ya. Kemudian kita ambil limitnya. Nah, ini kan tadi udah ketemu nih 2Y kuadrat min Y pangkat 3. Delta-nya jadi delta Y jadi DY. Kemudian batasnya sampai mana? Kan di sini 0 kan. Kemudian di sini kan kita tahu Y sama dengan 2. Otomatis integral itu dari 0 sampai 2. Kan jadi setelah sepanjang ini kita integralkan dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Ini dari sini dan seterusnya sampai 2. Otomatis integral dari 0 sampai 2. Ini tinggal diekspresikan aja ya, dipindahin ke sini. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan ke sini. Ini punya 8pi per 3. Dipahami nggak ya yang kulit tabung ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya aja nggak apa-apa. Mungkin aku ulang lagi ya, kenapa pakai kulit tabung? Kita kan memprediksinya itu terhadap sepanjang sumbu Y. Nah, sedangkan itu kita butuh itu terhadap yang sejajar sumbu X. Makanya kulit tabung kan berlawanan. Nah, sebenarnya bisa juga kalau pakai metode cincin. Nah, kalau pakai metode cincin kan itu pi R kan. Nah, kalau misal yang pakai cincin ini kan selisihnya itu kita tahu bahwa di sini kan 2. Kemudian di sini itu kan tadi Y-nya sama dengan akar X kan. Jadinya itu 2 min akar X kuadrat delta X. Kemudian nanti diintin biasa, nanti ketemunya itu sama aja 8 per 3 pi gitu. Sebenarnya kira-kira paham kan ya? Paham, Kak. Oke, mungkin nanti kelompok 4 bisa diperbaiki ya. Terserah mau pakai yang kulit tabung atau cakram, boleh. Yang penting nanti
hasilnya tuh semacam hasilnya benar juga gitu. Mungkin selanjutnya dari kelompok 5 silahkan. Permisi Kak, apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya. Nomor 5, hitung volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X sama dengan 5, dan Y sama dengan 0 diputar terhadap garis X sama dengan 5. Pertama, gambar daerahnya. Kedua, buat partisinya. Kemudian, tentukan ukuran dan bentuk partisinya. Aproksimasi volume yang diputar diperoleh pi R kuadrat min R kuadrat H diperoleh pi akar X kuadrat min 0 kuadrat delta X pi X delta X. Kemudian jumlahkan sigma pi X delta X. Kemudian cari bentuk limitnya. Limit sigma pi X delta X. Kemudian nyatakan dalam integral pi integral 0 hingga 5 X delta X. Pi setengah X kuadrat 0 hingga 5, pi setengah 5 kuadrat min setengah 0 kuadrat, maka diperoleh 25/2 pi. Maaf, tadi aku sempat putus-putus, mungkin bisa diulang ya yang bagian awal aja tadi, yang partisi itu. Baik Kak. Langkah penyelesaiannya, pertama gambar daerahnya, kemudian buat partisinya, kemudian tentukan ukuran dan bentuk partisinya, kemudian aproksimasi volume yang diputar, diperoleh pi R kuadrat min R kuadrat H, diperoleh pi akar X kuadrat min 0 kuadrat delta X, diperoleh pi X delta X. Kemudian dijumlahkan sigma pi X delta X, kemudian ambil nilai limitnya, limit sigma pi X delta X, kemudian nyatakan dalam bentuk integral. Pi integral 0 hingga 5 X delta X dx, pi setengah X kuadrat 0 hingga 5, pi setengah 5 kuadrat min setengah 0 kuadrat, diperoleh 25/2 pi. Oke, terima kasih pada kelompok 5. Mungkin aku mau lihat gambarnya lagi yang di atas. Mungkin kasusnya sama ya, sama tadi kelompok 4. Sedangkan partisinya itu terhadap sepanjang suku X, sedangkan G itu memutarnya terhadap yang sejajar terhadap suku Y gitu kan. Otomatis bisa kali tabung gitu. Kalau misal ini tuh, ini kan seperti menggunakan cincin ya, tapi itu kita kayak kalau misal yang dikerjakan sama kelompok 5 itu pakai gimana ya, partisi itu pakai kulit tabung, tapi begitu itu pakai cincin gitu, jadinya masih agak keliru seperti tadi kelompok 4, tapi nggak apa-apa.
Mungkin aku bantu share aja ya yang Albertan tadi, mungkin biar lagi ada gambaran. Ya, terlihat belum ya saat screen-nya? Sudah, Kak. Oke, jadi itu darinya kan dibahas Y sama dengan akar X, ini ya, Y sama dengan akar X, kemudian Y sama dengan 0, berarti ini kan sumbu X sendiri. Kemudian X sama dengan 5 ini, diputarnya terhadap ini kan, diputarnya terhadap kesini, X sama dengan 5. Nah, kalau kita mempartisinya ke sini nih, sepanjang ini, berarti kan berlawanan gitu kan, kita terhadap X, kemudian bukannya terhadap yang sejajar, kemudian otomatis kualitas tabung gitu. Pakai rumus yang ini, jangan pakai yang metode cakram atau cincin gitu. Nah, delta V kan sama dengan 2pi R kali H delta R, terus juga hanya diganti Fx kan. R-nya diganti Fx. Kemudian R-nya ini kan kita tahu bahwa ke situ sama dengan 5. Ke sini kan sama dengan 5 kan ya. Nah, kalau tadi ke sini itu kan misal X, otomatis yang itu 5 min X gitu untuk jari-jarinya. Kan kita mutarnya ke sini nih. Ke sini misal kita buat partisi lagi. Misal ke sini. Kalau bisa sini X berarti kita jari-jari ini kan diputar lagi nih. Ke sini 5 min X juga kan jari-jarinya. Bisa dipahami nggak ya? Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke. Kita masukkan aja ya 2pi R-nya tadi ini 5 min X. Kemudian hanya itu kan ini nih, fungsinya ini sama dengan akar X kan. Kali delta X sama dengan 2pi dikalikan 5X pangkat setengah dikurangi X pangkat 32 kali delta X. Kemudian aku ini langsung aja ya, nggak pakai limit. Kalau bisa kalian di Velvet mungkin bisa dilengkapi ya, yang pakai sigma juga. Aku ini langsung aja buat otoritas. Kemudian kita integral ini V sama dengan 2pi integral ini kan sepanjang ini kan, jadi dari 0 sampai 5. Ini tadi 5X pangkat setengah dikurangi X pangkat 32 dx. Kemudian diintegralkan biasa aja 5 kali 23 X pangkat 32 dan seterusnya. Nanti ketemunya 40 akar 5 per 3. Ya, gitu. Bisa dipahami nggak ya? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa juga pakai cincin atau cakram. Nah, kalau pakai cincin atau cakram berarti kita pakai itu ke sini. Soalnya kan beda sama kulit tabung. Kalau itu kan itu berlawanan ya. Kalau ini kan jangan searah gitu. Kita terhadap ini kan kita mutarnya ke sini kan. Otomatis kalau pakai mau cakram atau cincin, kita pakai itu ke sini gitu. Jadinya nanti ke sini. Intinya gitu kalau pakai cincin atau cakram. Beda sama yang kulit tabung itu kan misal nih kita mutarnya ke sini. Nah, kita partition itu dari sini ke sini. Intinya kalau itu berlawanan gitu ya. Nah, kemudian pakai rumus ini berarti PR kuadrat H sama dengan Pi. Nah, ciri-cirinya yang mana? Kan kita tahu nih, tadi itu di sini dia sama dengan akar X kan.
Berarti ini kan panjangnya sepanjang X kan ya. Berarti kalau X kan sama dengan Y kuadrat. Nah, Y kuadrat itu yang mana? Berarti kan sepanjang ini ya, di sini. Bukan yang ininya gitu. Ke sini kan sepanjang X, panjangnya X ini ke sini ke sini. Nah, kita kan butuhnya itu yang ini kan panjang ini buat jari-jarinya. Otomatis ke sini kan ini 5. Nah, ke sini tuh Y kuadrat, jadinya di situ 5 min Y kuadrat buat jari-jarinya ini. Jadinya untuk aproksimasi delta V sama dengan I, R-nya itu kan ini nih, 5 min Y kuadrat dikuadratkan kali delta Y. Jadi nanti punya ini. Nah, terus kita hitung volumenya, integral. Nah, ini tinggal dimasukin aja ya, ini sama. Kemudian menentukan batasnya itu kan dari sini ke sini ke sini gitu kan, dari bawah ke atas. Otomatis dia dari 0 sampai akar 5 gitu. Karena kan ke sini ke sini ke sini ke sini seterusnya sampai ke sini kan gitu. Otomatis jadi dari integral 0 sampai akar 5 gitu. 25 min 10 Y kuadrat Y pangkat 4 DY. Nah, nanti diintegralin biasa, ketemunya nanti sama 40 akar 5 per 3 pi gitu. Di sini paham nggak? Masih bingung atau paham? Paham, Kak? Oke. Yang lain gimana? Paham kan ya? Paham, Kak. Oke. Stop presenting. Mungkin gitu ya, jadinya kita harus tahu dulu kalau tergantung partisinya sih. Kalau misal searah berarti pakai cakram atau cincin, kalau berlawanan dipakai kulit tabung itu. Intinya kalau perlu berputar, dua itu sih kuncinya itu. Nanti hitungan batas integralnya pakai titik fotonya aja. Kalau ya sebelum pakai sketsa gambarnya gitu. Oke, karena udah selesai presentasinya, mungkin masih ada yang ditanyakan, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Aku tunggu ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti aku tutup aja. Oke, nggak ada yang ditanya nih. Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin aku tutup aja ya. Semoga yang aku jelasin tadi yang sedikit itu bisa bermanfaat dan bisa memberi sedikit gambaran di terkait volume benda putar sama luas daerah. Semoga bermanfaat. Maaf juga kalau masih ada kekurangannya.
Kemudian jangan lupa juga seperti biasa digunakan di Firebird. Kalau misalnya tadi ada yang coba keliru, apa-apa mungkin di Firebird nanti dibetul lagi ya supaya lebih benar. Aku ucapkan terima kasih, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh.